Halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Mind Trading Institute bersama saya, Liao Budi. Hari ini di video kali ini kita kembali lagi ingin membahas kira-kira saham apa yang bisa menjadi trading idea kita untuk minggu keempat ya, menjelang minggu terakhir di bulan Juli ini. Apa sih saham-saham yang bisa kita collect atau saham-saham yang bisa menjadi ide kita untuk teman-teman evaluasi kembali, untuk teman-teman analisa kembali. Di video kali ini kita akan memberikan rekomendasi, memberikan ide sebanyak 6 saham yang bisa teman-teman perhatikan. Tetapi sebelum masuk ke situ, seperti biasa, mari kita lihat indeks dan katalis apa kira-kira yang bisa menggerakkan indeks pada minggu ini. Yang paling pertama adalah teman-teman bisa lihat di indeks harga saham gabungan chart di depan teman-teman. Kita melihat memang seperti sudah diperkirakan indeks tidak kemana-mana atau hanya bergerak sideways dari satu kotak ke kotak yang lain. Nah, apakah ini memberikan kepada kita sinyal bahwa memang tidak ada kekuatan atau momentum yang mampu menggerakkan indeks lebih tinggi lagi? Mari kita lihat di minggu ini, kita lihat di kalender ekonomi yang ada di depan teman-teman. Kita lihat bahwa di minggu yang lalu saja ada keputusan penurunan suku bunga dilakukan oleh Bank Indonesia sebanyak 25 basis poin. Itu pun tidak mampu menggerakkan indeks kemana-mana. Apalagi dengan melihat kalender ekonomi yang ada di minggu ini dari tanggal 20 sampai ke akhir bulan, kita melihat memang tidak ada sesuatu yang menarik atau tidak ada katalis yang bisa menggerakkan, yang memberikan tenaga kepada indeks untuk naik lebih jauh lagi. Oleh sebab itu, di minggu ini, di minggu keempat menjelang minggu terakhir di bulan Juli, kita memang melihat adalah indeks kembali lagi tidak kemana-mana. Indeks kembali ada di persimpangan jalan karena ada pola yang berulang di depan teman-teman. Jadi ini apakah depan kita ada sebuah bahaya atau depan kita malah terjadi pergerakan yang di luar pola yang ada? Kita nggak tahu, tetapi yang kita tahu adalah, yang kita mau lakukan adalah kita melakukan antisipasi untuk sesuatu yang kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Tapi saat ini karena ada pola yang berulang, secara statistik kita memang melihat bulan Agustus bukanlah bulan yang cukup baik untuk kita melakukan trading. Maka yang kita lakukan adalah kita mengantisipasi kalau pola itu berulang. Oke? Jadi kembali lagi kita melakukan defensive trading, tidak agresif. Nah, saham-saham seperti apa saja yang bisa kita perhatikan di minggu ini? Yang paling pertama adalah teman-teman bisa perhatikan adalah Bank Maybank Indonesia. Dulunya adalah Bank Internasional Indonesia, jadi BNII. BNII teman-teman bisa lihat untuk trading idea BNII adalah teman-teman bisa buy ya on breakout di sekitar 166 sampai di sekitar area 170. Itu adalah area buy teman-teman, dengan area stop loss itu terlihat dengan sangat jelas di sekitar 159 sampai 160. Atau teman-teman bisa menggunakan patokan garis EMA 20, yaitu garis yang warna hijau ini, untuk sebagai area di mana teman-teman bisa melakukan cicilan masuk. Jadi buat teman-teman yang konservatif ya tunggu dia breakout. Buat teman-teman yang agresif, teman-teman bisa melakukan cicilan masuk di saham ini, di BNII. Dengan area stop loss teman-teman harus perhatikan adalah di 160 sampai 159. Dan target kita tidak terlalu besar. Target pertama kita ada di EMA 200 ini. EMA 200 ini ada di sekitar area 180. Jadi itu target pertama kita di sekitar 180. Kalau dia bisa bertahan di area di atas harga 180, baru kita mulai melihat nanti apakah ada peluang untuk bisa kita melakukan trailing stop, terus mengikuti profit, terus mengikuti upsize yang dia akan terus jalan. Jadi itu pertama adalah BNI, teman-teman bisa perhatikan. Saham yang kedua adalah saham Cleo. Trading plan untuk saham Cleo adalah teman-teman bisa buy on breakout di 470 sampai 476 di area sekitar trendline ini. Teman-teman bisa buy dari 472 sampai sekitar 480. Itu adalah area buy teman-teman, dengan area stop loss teman-teman ada di sekitar 450. Target pertama kita adalah 494 sampai 500. Itu adalah target pertama kita. Jadi kalau nanti dia kembali naik, ya teman-teman trailing stopnya udah tahu ada di mana.
tinggal let the upsize, let the profit run. Saham yang ketiga adalah saham Delta Dunia Makmur. Ini hanya update saja ya. Buat teman-teman yang mungkin udah pernah cuan di Delta Dunia Makmur, kita sempat rekomendasi untuk buy di sekitar 160-an ya kalau tidak salah. Teman-teman bisa lihat kembali ke trading idea di beberapa minggu yang lalu, dan target kita sebenarnya juga tidak terlalu tinggi, ada di sekitar 170-an ya. Ternyata Delta Dunia Makmur itu bisa sampai bertahan di atas 200. Jadi ini merupakan sebuah sinyal secara teknikal Delta Dunia Makmur sepertinya ada something yang akan terjadi di sana. Kita tidak tahu, tetapi secara teknikal itu memberitahu kepada kita bahwa ada momentum yang membesar pada saham ini. Walaupun teman-teman harus tahu dulu ini secara fundamental memang Delta Dunia Makmur kita melihat secara fundamental tidak baik-baik sekali. Jadi secara fundamental tidak terlalu bagus, maka yang kita lakukan pada saham ini adalah ikuti teknikalnya. Apa yang diberitahukan teknikal kepada kita. Jadi untuk saham ini buat teman-teman yang masih mau koleksi, memang ini udah cenderung cukup tinggi, udah cenderung ada di area sekitar area-area jenuh beli. Nah, yang kita mau lihat adalah dalam 1 minggu ke depan apakah dia bisa bertahan di atas area 234. Jika dia bisa bertahan di atas area tersebut 234 sampai 240, itu adalah kesempatan teman-teman bisa spekulasi buy untuk Delta Dunia Makmur dengan target teman-teman paling dekat ada di 312. Stop loss teman-teman ada di bawah candle ini ya, atau di penutupan candle sebelumnya di 212 sampai 210. Itu adalah untuk Delta Dunia Makmur. Saham selanjutnya adalah saham ERA. Nah, saham ERA ini sebenarnya kita hanya update saja dari trading idea kita di mungkin 2 atau 3 atau mungkin di bulan lalu, kita nggak tahu. Teman-teman bisa cek kembali ya, kita buy on breakout di sekitar 1260. Memang setelah dia breakout dia masih bergerak-gerak di area di sekitar itu ya, sampai akhirnya dia benar-benar jalan. Nah, buat teman-teman yang tidak sempat koleksi di trading idea sebelumnya, yang kita harus lakukan adalah teman-teman pastikan dulu harga ERA ada di atas garis moving average 200 harian yang warna merah ini. Dia harus ada di atasnya dan dia bisa bertahan di situ. Buat teman-teman yang konservatif, lebih baik tunggu ERA breakout dari 1495 sampai 1500. Teman-teman baru cicil masuk. Ya, buat teman-teman yang agresif di trading idea yang lalu, teman-teman tidak mendapatkan kesempatan untuk collect ERA, maka teman-teman pastikan dulu dia harga ERA itu ada di atas EMA 200 dulu. Atau teman-teman bisa ikut konservatif, yaitu tunggu dia breakout 1500 dengan area stop loss teman-teman ada di EMA 200 ini. Jadi kalau EMA 200 ada di sekitar 1435. Jadi patokan untuk stop loss teman-teman di ERA adalah EMA 200. Dengan target kita adalah di 1890 atau 1900, itu kurang lebih target kita. Ini masih target lama ya teman-teman ya. Target pertama kita untuk trailing stop kan ada di sekitar 1500. Target selanjutnya kalau dia bertahan di 1500, maka dia akan cenderung menuju ke sekitar 1890 sampai 1900. Nah, saham selanjutnya teman-teman bisa perhatikan adalah saham gudang garam. Trading plan untuk gudang garam adalah teman-teman bisa tunggu dia breakout di 50.000. Jadi 50.000 sampai 50.100 perak. Jadi tunggu dia breakout di situ, teman-teman masuk dengan area stop loss teman-teman ada di, itu adalah area stop loss teman-teman untuk gudang garam 49.000. Target pertama teman-teman ada di EMA 200 ini. Jadi di sekitar 52.350 sampai 53.000. Itu adalah area target teman-teman terdekatnya. Kalau dia masih bertahan di atas harga ini, maka target selanjutnya ada di sekitar 58.325. Itu target untuk gudang garam. Dan saham selanjutnya dan saham terakhir adalah saham LSIP atau London Sumatera Indonesia. Saham ini memang kita lihat dari chart CPO atau chart pergerakan dari harga CPO, memang itu cenderung mengalami kenaikan. Kita bisa lihat sama-sama. Di depan teman-teman adalah chart untuk mengikuti pergerakan daripada harga kontrak CPO. Dari chart ini kita melihat bahwa ada sebuah kecenderungan harga CPO ada di trend bullish.
Ya, jadi dia sudah naik, terus habis itu udah sempat pullback, dan sekarang dia udah breakout dari box ini dan udah mulai menuju ke atas. Jadi udah dalam keadaan bullish. Jadi kita masih akan melihat dalam beberapa minggu ke depan tren dari CPO, mungkin dia akan kembali lagi ke 3000 atau tidak, ya kita tinggal tunggu aja. Tapi dari tren harga CPO itu bisa menggerakkan saham-saham kelapa sawit termasuk LSIP. Apalagi LSIP sebentar lagi akan ada namanya corporate action, yaitu pembagian dividen. Jadi kita hanya memanfaatkan momentum yang ada untuk LSIP buat swing trading. Apa yang menjadi trading plan untuk LSIP? Yang pertama adalah teman-teman tunggu dia breakout dulu di sekitar area EMA 200 atau di 975. Jadi kalau dia breakout dari area tersebut dan dengan volume yang besar, maka teman-teman bisa mulai koleksi. Top loss terdekat teman-teman ada di sekitar 900 sampai 890. Area target kita untuk LSIP adalah kalau dia tembus 975, maka ada kecenderungan dia akan menuju ke sekitar 1000 sampai 1050. Jika dia masih tembus juga di area tersebut, maka target selanjutnya kita ada di sekitar 1275. Demikian teman-teman, itu adalah 6 saham dari yang bisa kita rekomendasikan, yang bisa menjadi sebuah trading idea untuk teman-teman di minggu keempat atau menjelang minggu terakhir di bulan Juli ini. Teman-teman silakan lakukan analisa kembali, sesuaikan dengan gaya trading teman-teman, dan perhatikan juga top loss, perhatikan trading plan, dicatat agar teman-teman benar-benar bisa mencoba untuk disiplin menjalankan apa yang sudah teman-teman rencanakan. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Semoga video ini boleh bermanfaat kepada teman-teman. Silakan like, silakan subscribe, silakan share, dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Salam tim.